Halo nakama semua, apa kabar kalian saat ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Manga Black Clover chapter 274 akhirnya udah rilis. Dan seperti biasa, kalau manganya udah rilis, kita akan membahasnya. Oke saja, langsung kita pembahasannya. Persiapan di Kerajaan Clover untuk Kerajaan Speed demi menyelamatkan Yami serta Liam memang telah selesai. Soalnya di akhir chapter lalu kita juga sudah diperlihatkan berkumpulnya semua anggota yang akan pergi, dan ketika semua sudah berkumpul, ternyata orang pertama yang menanyai mengenai Asta adalah Fugileon. Yang saya rasa hal itu sangatlah wajar lantaran sejak pertama kali bertemu Fugileon, dia langsung mengakui Asta meskipun dia seorang rakyat jelata. Apalagi kekuatan anti sihir Asta juga sudah sangat terbukti ampuh untuk menghadapi kekuatan iblis. Jadi tidak heran kalau Fugileon bertanya soal keberadaan Asta yang tidak ada bersama dengan Nats. Tapi jika ada yang menanyakan Asta, tentunya juga akan ada yang tidak peduli, yaitu salah satunya yang tidak peduli adalah Jack. Bahkan saking tidak pedulinya Jack sampai mengatakan kalau sejak awal dia memang tidak berharap pada Asta. Melihat para kapten, tempat itu memang tidak mengejutkan karena sejak awal sudah diputuskan kalau orang-orang yang dipilih untuk ikut pergi ke Kerajaan Speed adalah para kapten. Akan tetapi yang menarik rupanya bukan cuma para kapten saja yang ikut ke Kerajaan Speed, melainkan 3 orang anggota teroris Matahari Tengah Malam, yakni Rades, Valtos, serta Sally juga ikut hadir itu. Keikutsertaan Rades, Valtos, serta Sally di misi kali ini lumayan membuat saya terkejut. Sebab siapa sangka kalau orang yang dulu pernah berusaha menghancurkan Kerajaan Clover sekarang malah terpilih menjadi anggota yang akan menyelamatkan Kerajaan Clover. Memang benar, untuk Valtos setelah tahu kalau dirinya dikhianati telah bertobat dan berjanji akan membayar semua kesalahan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Sedangkan untuk Sally, dia sepertinya cuma orang yang ingin melakukan penelitian. Makanya setelah Asta menawarkan dirinya sendiri untuk diteliti oleh Sally, dia sangat senang dan berakhir menjadi baik. Namun untuk Rades sedikit berbeda, soalnya waktu terakhir kali diperlihatkan, Rades masih menyimpan dendam kepada para bangsawan. Mungkinkah mereka bertiga terpilih karena sekarang Rades, Valtos, dan Sally juga sudah menjadi baik? Atau mungkin kekuatan ketiga orang ini sangat bermanfaat, makanya bisa terpilih? Kita nanti saja nanti. Untuk kekuatan Valtos memang bisa dibilang sangat penting lantaran dengan kekuatan ruangnya, Valtos bisa berpindah tempat dengan cepat. Sedangkan Sally yang seorang peneliti juga ahli dalam bidang pengobatan, jadinya tidak heran kalau dia terpilih. Tapi untuk Rades saya masih bingung kenapa dia terpilih, soalnya meski sihir Rades bisa menciptakan zombie kuat, namun kalau menurut saya masih banyak kesatria sihir yang lebih kuat dari dia di Kerajaan Clover. Akan tetapi selain kita diperlihatkan dengan Valtos, Rades, serta Sally, di chapter ini ada 2 orang lain yang juga tergabung dalam kelompok. Orang pertama yaitu bernama Makusa. Dia sejauh ini memang jarang sekali diperlihatkan. Bahkan di Wikipedia-nya saja cuma ada sedikit penjelasan mengenai Makusa, yaitu dia yang merupakan seorang peneliti di Kerajaan Clover. Makanya di chapter ini Makusa membela Sally dengan mengatakan kalau meski agak aneh, Sally merupakan orang terbaik kalau soal alat sihir.
bahkan yang menciptakan seragam baru semua anggota juga Sally. Seragam ini menurut penjelasan bisa menyembunyikan mana, dengan kata lain alat buatan Sally merupakan alat yang sangat penting dalam rencana kali ini. Sedangkan orang kedua yang tergabung dalam kelompok penyelamatan ini adalah Brod. Seperti yang kalian tahu, kalau Brod salah satu anggota kelompok pemberontak dari kerajaan Spade, dan dia juga merupakan orang kepercayaan dari Ayah Yuno, raja sebelumnya di kerajaan Spade. Maka dari itu bisa dibilang kalau si Brod dapat bergabung dalam kelompok ini adalah karena dia pastinya mengenal betul dengan seluk-beluk kerajaan Spade. Dengan kata lain, tugas utama Brod adalah sebagai petunjuk jalan, namun salah satu yang paling sial di kelompok tersebut, dan dia adalah Lord Seke. Soalnya sebelum berangkat, Seke malah dapatkan tekanan dari kaptennya yaitu Jack. Bahkan Seke juga ditekan oleh kata-kata Nat. Tahu sebenarnya Seke tidak memiliki kemampuan spesial apapun. Maka dari itu Seke disuruh menjadi korban demi umat manusia. Dan seperti yang sudah saya kira sebelumnya, alasan kenapa Seke bisa ikut pergi karena dia usulan dari Raja Kira. Tapi meski cukup banyak kejadian lucu akibat Jack yang ditunjukkan, kekuatannya masih ada pula kejadian menarik yang terjadi sebelum mereka semua berangkat, yakni entah sadar atau tidak mereka semua sangat mempercayai Asta. Meskipun sekarang dia masih berlatih, bahkan saking percayanya mereka semua akan melakukan apapun sampai Asta menyusul. Dan jujur saja, meskipun cuma sedikit kata-kata yang terucap, kalau menurut saya setelah melihat kejadian ini sekarang jelas sudah kalau Asta sudah menjadi orang penting bagi kerajaan Clover, sebab dia sudah mendapatkan pengakuan serta kepercayaan dari semua kapten dan orang yang ikut pergi ke kerajaan Spade. Sedangkan di sisi lain, ketika orang-orang dari kerajaan Clover menjalankan rencana penyusupan, ternyata para pemberontak juga melancarkan aksinya, yaitu dengan cara berteriak menentang anggota Dark Triad yang telah membunuh raja sebelumnya serta merebut kekuasaan kerajaan Clover. Ini yang mengejutkan, yang akan semua ini adalah Nuts. Makanya kenapa aksi yang dilancarkan para pemberontak bisa bertepatan dengan cara rencana penyelamatan Yami serta William. Dengan kata lain, tugas yang diemban bagi kelompok pemberontak adalah untuk mengalihkan perhatian supaya Nuts serta Yuno bisa melancarkan serangan secara diam-diam. Tapi yang mengejutkan, ternyata ketika para pemberontak mulai bergerak, tiba-tiba ada guncangan dahsyat. Yang penyebab guncangan dahsyat itu rupanya adalah karena bangkitnya iblis raksasa yang sebelumnya ditunjukkan berada di dalam bongkahan es. Jadi dengan begitu sekarang terpatahkan sudah pikiran saya mengenai akan digunakan seperti apa iblis raksasa tersebut. Soalnya sebelumnya saya mengira kalau iblis raksasa ini akan digunakan sebagai wadah baru bagi Lucifero, tapi ternyata tidak demikian. Lantaran iblis raksasa ini oleh kelompok dan Dark Triad ternyata digunakan untuk menghancurkan kerajaan Spade sekaligus menghadang para pemberontak. Kan tetapi yang paling menarik perhatian saya ini adalah sadarnya Zenon kalau ada penyusup yang masuk ke dalam kastil kerajaan Spade. Sebab Zenon sendiri mengatakan, aku menemukan tikus yang menyelinap ke dalam kastil. Pastinya yang dimaksud tikus oleh Zenon itu adalah orang-orang dari kerajaan Clover yang berencana menyelamatkan Yami serta William.
Dengan kata lain, meskipun semua anggota telah mengatakan alat sihir buatan Sally yang dapat menyembunyikan mana keberadaan mereka masih dapat dirasakan bahkan langsung diketahui oleh Zenon. Jadi bisa dikatakan rencana Nats untuk masuk secara diam-diam ke dalam kastil kerajaan Spade supaya tidak diketahui telah gagal. Lantaran ketika mereka baru masuk, Zenon sudah dapat merasakannya. Iblis bisa merasakannya, bisa iblis raksasa yang dikatakan sebagai iblis legendaris dari kisah zaman dulu itu muncul. Geleon yang merasakan yang amat besar langsung bertanya kepada Nats mengenai keadaan orang-orang yang berada di luar, karena pastinya setelah merasakan mana iblis raksasa itu, Geleon khawatir dengan keselamatan orang-orang yang berada di sana. Namun mendengar pertanyaan itu, Nats sama sekali tidak bingung ataupun cemas. Malahan dengan santainya wakil Kapten Blackbird ini mengatakan mereka akan baik-baik saja. Padahal lawan yang harus mereka hadapi adalah iblis raksasa yang pastinya sangat kuat. Dan menariknya, rupanya ada alasan tersendiri kenapa Nats sangat yakin kalau yang berada di luar akan baik-baik saja. Lantaran setelah itu kita diperlihatkan adanya seseorang yang dengan gagah berani maju sendiri langsung menghadapi sang iblis, dan orang itu ternyata sang singa betina kerajaan Clover, yaitu Marellona, kakaknya Geleon. Jujur saja saya sama sekali tidak menyangka akan Marellona akan ikut dalam penyerangan ke kerajaan Spade kali ini, apalagi dia juga tidak ditunjukkan ketika semua akan berkumpul. Namun sepertinya sejak awal Marellona telah mendapatkan tugas tersendiri, soalnya dia selain tidak ikut berkumpul, Marellona juga berada di tempat yang berbeda dengan semua orang. Dan jika melihat sifat dari Marellona, jujur saya juga tidak terlalu heran ketika melihat secara terang-terangan langsung menyerang iblis raksasa itu, karena dia selalu menyerang tanpa berpikir panjang. Dia menyerang raksasa itu sendiri sebab seperti yang kalian tahu, meskipun dia seorang wanita, dia adalah tipe orang yang akan langsung terjun ke medan perang jika melihat ada musuh yang kuat dapat dia lawan. Jadi karena dia sudah melihat iblis sebesar itu, dan pastinya Marellona juga sudah merasakan jumlah mana yang sangat besar dari musuhnya, tanpa pikir panjang kakak perempuan Geleon ini langsung turun tangan. Namun sayangnya karena setelah Marellona muncul, manga Black Clover chapter 274 ini berakhir. Jadinya kita masih belum bisa melihat sesenyap apa pertarungan sang singa betina kerajaan Clover ini ketika melawan iblis raksasa. Ya, mungkin lumayan sengit nanti ya. Buat saya rasa sih nggak terlalu kuat amat itu raksasa, karena kekuatan Marellona itu sangat dahsyat. Contohnya saat melawan rombongan Lich di chapter sebelumnya, dia melawan sendirian berlima orang dan dia tidak mundur sedikit pun, dan dia sudah mengalahkan yang kekuatannya itu di atas Vecto, tahu mana zonnya kerasnya. Aduh, the best nih Marellona. Oke, nakama semua, mungkin segitu aja untuk pembahasan chapter 274 ini. Maka seperti biasa, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar saya update terus pembahasan-pembahasan lainnya tentang manga, anime apapun, contoh Black Clover, One Piece, Haikyuu, dan lain-lain sebagainya.
Oke nakama, see you next time. Jangan lupa ngopi dulu sebelum konten. Sekian dan bye bye.